Mengikuti Yesus. Bacaan diinspirasi dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, ada 3 hal yang diingatkan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Pertama, menyangkal diri, artinya tidak mengikuti keinginan diri sendiri, meninggalkan hidup yang lama, melayani dan mengasihi sesama tanpa memandang status sosial. Kedua adalah memikul salib. Pengikut Yesus siap untuk difitnah, dimusuhi karena tidak ikut dalam pemufakatan kejahat. Rela kehilangan kenyamanan untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketiga adalah mengikuti Yesus, artinya siap memberitakan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengampuni kesalahan, mendoakan orang sakit, tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar. Sejak dibaptis menjadi Katolik, banyak hal dan kejadian yang saya alami, tetapi tidak ada seorang pun yang percaya dan peduli. Saya menjalani hidup sendiri, kerja, merawat ibu, dan berobat, tidak ada yang peduli. Saya risau dengan apa yang saya jalani. Sampai 17 bulan yang lalu, saat saya berkumpul dengan adik saya, teman dan tetangga, mereka semua tidak mau mendengar, bahkan berpendapat negatif, tidak percaya, dan yang paling menyedihkan, saya dibilang tidak waras dan mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saya berasa sendirian untuk memanggul salib ini. Saya ke gereja tiap hari dan berdoa di ruang adorasi serta berpuasa, tetapi saya ditertawakan. Apakah salah saya ke gereja dan berdoa tiap hari dan berkata jujur tentang apa yang saya rasakan?
Masih terbayang siapa yang jahat dan mengucapkan kata tidak pantas sewaktu saya berdoa di ruang adorasi. Namun, penderitaan saya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus saat didera, dimahkotai duri, memanggul salib, dipaku, dan disalibkan. Saya belajar untuk mengampuni dan mengasihi seperti Tuhan Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya menyadari sebagai pengikut Kristus harus menyangkal diri, memanggul salib dan mengikutinya. Saya hadapi semuanya dengan tekun berdoa dan berpuasa, supaya dibebaskan dari penderitaan saya. Menaruh rasa percaya pada tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan yakin bahwa salib akan memimpin kita kepada kehidupan kekal dalam hadirat Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, dimuliakanlah Engkau karena sudah membuat hidup lamaku menjadi mati melalui salib-Mu dan memberikan kepadaku hidup yang sepenuhnya baru. Tolonglah aku dengan kuasa kasih-Mu agar mampu menyangkal diri, memikul salibku, dan mengikuti Engkau. Amin.